agak susah untuk bisa tidur dengan tenang. Ternyata waktu itu yang saya alami pada waktu saya pulang dari Lampung adalah saya menjaga Andrea, saya gendong dia, dan akhirnya dia bisa tertidur di dalam pelukan saya. Sehingga akhirnya maminya sendiri agak sedikit bingung, kok bisa, sementara saya sendiri sudah lama aja nggak bisa seperti itu. Makin lama makin bertumbuh, Andrea kelihatannya seperti ada dekat dengan saya. Dan saya masih bekerja di Lampung, bahkan saya sempat bekerja di Medan selama kurang lebih 8 bulan. Waktu di Lampung saya masih bisa pulang seminggu sekali, waktu di Medan hanya sekali sebulan. Dan akhirnya waktu itu maminya Abi bilangin, bagus cepet-cepet cari di Jakarta daripada nanti kamu dipanggil Om karena gak kenal dengan bapaknya. Jadi kedekatan orang tua dengan anaknya sangat dibutuhkan, dan orang tua wajib untuk selalu mengurus anak-anaknya. Bagaimana dengan reaksi Tuhan kepada orang yang menolak kehadiran anak-anak? Kita bisa melihat itu di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Pada saat itu ada orang yang bawa anak-anak kecil mereka untuk bertemu dan diberkati Yesus. Reaksi murid-muridnya adalah memarahi orang-orang itu. Mereka mengira bahwa Yesus akan terganggu dengan kehadiran anak-anak kecil. Tapi ternyata tidak demikian. Yesus justru menegur mereka. Dalam ayat 14 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Anak-anak memang bisa terkadang merepotkan. Mereka bisa bertanya tentang banyak hal, termasuk yang kita anggap tidak penting, cerewet, bandel, dan membutuhkan banyak perhatian. Tetapi itu semua bukan berarti bahwa kita boleh merendahkan mereka. Kita harus memberi kasih sayang kepada mereka, mendidik, merawat, juga mengenalkan mereka akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan sejak dini, agar mereka bisa tumbuh menjadi teladan-teladan di tengah masyarakat kelak. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali berhadapan dengan anak-anak yang sederhana dan polos, meskipun demikian mereka telah merupakan suatu pribadi yang berharga, dan mereka berhak mendapatkan perlakuan yang layak dari kita sebagai orang tua atau sebagai yang lebih dewasa dari mereka. Mengenai kepolosan anak-anak, saya ada pengalaman pribadi juga waktu itu. Sewaktu saya dengan keluarga sedang jalan-jalan, waktu itu masih dengan Abi, dalam satu kondisi ada sebuah motor yang melakukan pelanggaran, dan secara otomatis saya langsung menyebutkan, ih dasar gak punya otak. Pada waktu itu Abi sedang umur 3 tahun, atau 2 tahun. Sesudah beberapa hari lewat dan kami kembali lagi sedang jalan-jalan, ternyata Abi memperhatikan apa yang dilakukan orang lain di jalan. Dan pada waktu dia melihat ada yang melanggar, tiba-tiba dia bilang, Dedi, itu gak punya otak. Artinya anak-anak memperhatikan kita. Mereka melihat tingkah laku dari orang tuanya dan memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Kita semua ikutin.
Untuk itu raja di atas raja berpesan dengan pasti sebagaimana dalam kitab Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sama seperti Raja Sulaiman, dan maka Rasul Paulus juga menegaskan perlu mengajar anak-anak kita. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka orang tua bertanggung jawab untuk memberi asuhan dan didikan kepada anak mereka yang akan mempersiapkan mereka untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Yang terutama bertanggung jawab untuk pendidikan ini adalah orang tua, bukan guru. Karena hidup dari orang tua ini, hidup dari anak ini lebih banyak di rumah, lebih sering dengan orang tua pada waktu masih kecil. Untuk itu peran dari orang tua sangatlah penting untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari oleh anak-anak ini adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tua Kristiani yang berpegang pada kitab suci sesungguhnya telah diperlengkapi untuk memberikan perhatian yang seimbang. Pertama, mereka dapat memberikan perhatian kepada anak-anak tanpa memanjakan, yakni dengan memberitahu bahwa setiap anak adalah ciptaan Allah yang unik. Kedua, orang tua dapat mengajar putra-putri mereka bahwa setiap manusia memiliki dorongan yang kuat untuk berbuat dosa, sehingga mereka juga memerlukan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Orang tua yang menanamkan prinsip seperti ini sesungguhnya sedang mematuhi perintah Rasul Paulus dalam hal pengasuhan anak. Dalam membesarkan anak-anak, orang tua hendaknya jangan menunjukkan sikap pilih kasih, harus memberi dorongan dan juga teguran. Hanya menghukum perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja, mengabdikan kehidupan mereka dalam kasih kepada anak mereka dengan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita memang tidak pernah bisa menjadi orang tua yang sempurna, tetapi anak-anak kita harus melihat keinginan kita yang kuat untuk menyenangkan Tuhan. Dan saat kita mengalami kegagalan, mereka juga harus melihat penyesalan kita. Kita mengajar anak-anak kita baik melalui perkataan yang kita ucapkan maupun perbuatan yang kita lakukan. Orang tua yang saleh adalah penuntut terbaik bagi anak-anak kepada Allah. Jadi apakah yang akan saudara-saudara lakukan? Ada beberapa penuntun yang saya sempat kumpulkan. Salah satunya adalah menyerahkan anak-anak kepada Tuhan pada permulaan hidup mereka. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada zaman dulu kala. Mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, mengajar anak-anak untuk mentaati orang tua melalui disiplin Alkitabiah. Di dalam Ulangan 8 ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Di dalam Amsal 3 ayat 11 katakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Melindungi anak-anak dari pengaruh jahat. Yang berikutnya, menyadarkan anak-anak bahwa Allah selalu mengamati dan menilai apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 dikatakan, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalan kau maklumi.
mengajarkan mereka bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dunia, bahwa tanah air dan kewarganegaraan mereka yang sebenarnya adalah di surga bersama Kristus. Bumi ini hanya teman sementara. Apabila nanti kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, kita akan memiliki suatu tempat yang beda daripada bumi. Jadi di sini hanya tempat sementara untuk kita. Mendorong anak-anak untuk tetap hidup terpisah dari dunia serta bersaksi dan bekerja bagi Allah. Apabila kalau kita menyadari perkembangan dunia saat ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh jelek yang ada di sekitar anak-anak kita. Banyak yang sudah melihat banyak akses yang di internet yang kadang-kadang tanpa kita bisa saring sebagai orang tua menjadi kelihatan lebih nyata bagi anak-anak kita. Mulai dari pembunuhan, seks, pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Memberitahu anak-anak tentang pentingnya baptisan dalam Roh Kudus. Mengajarkan anak-anak bahwa Allah mengasihi mereka dan memiliki maksud khusus untuk kehidupan mereka. Tiap hari mengajarkan anak dalam firman Allah, baik dalam percakapan maupun dalam ibadah keluarga. Melalui teladan dan nasihat, doronglah anak-anak untuk hidup bertekun dalam doa. Mempersiapkan anak-anak untuk menderita dan mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 katakan, mereka harus mengetahui bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mengangkat anak-anak kepada Allah dalam doa syafaat yang tetap dan sungguh-sungguh. Dan sebagai penutup, saya ingin bacakan satu ayat dalam Mazmur 119 ayat 124, katakan, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Ini merupakan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, agar kiranya apa yang diajarkan kepada kita juga dapat diajarkan kepada anak-anak kita. Apakah kita hanya menganggap anak-anak kita sebagai sesuatu yang tidak berharga, sesuatu pelengkap saja bagi kehidupan keluarga kita? What are your kids doing? Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita, dapat membuat kita untuk lebih fokus dalam mengajarkan anak-anak kita agar kiranya mereka dapat berkembang di hadapan Tuhan. Ini doa saya. Amin.